Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil qail, bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Amma ba'du, al-mukarramun, para tuan guru, para asatidz, sama-sama kita muliakan dan hormati Bapak Ketua Yayasan Asy-Syafi'iyah bersama dengan jajarannya. Juga kita hormati para pemimpin pondok pesantren sewilayah Pemenang. Juga kita hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Pemenang, kita hormati pejabat-pejabat yang lainnya, wakilan kita dari Lombok Utara juga kita hormati, para wali santri kita hormati, para santriwan dan santriwati kita cintai dan banggakan. Syukur alhamdulillah, walaupun sudah larut malam, angin bertiup dengan kencang, jubah malam semakin gelap melurupi bumi maya pada ini. Namun tiap pelunggu masih tetap antusias. Begitu juga anak-anak santri kita masih tetap antusias tinggal di tempat, guna kita sama-sama pertama adalah untuk merayakan hari maulidnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah untuk harlah peringatan hari ulang tahun Yayasan Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah. Syukur alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yang pelungguh pulih hadir di tempat yang mulia ini. Dengar-dengar bisik-bisik niki, yang sebenarnya mau menyampaikan pengajian niki adalah Tuan Guru Mukhlis Kediri, tetapi karena sesuatu dan lain hal beliau tidak dapat hadir. Jadi tiap niki yang tidak menjadi Tuan Guru tampil di sini. Tepat peribahasa mengatakan, kalau tak ada rotan akar pun jadi. Pada malam ini bukan hanya maulid, bukan hanya acara maulid kita adakan, tetapi sekaligus pengajian dan harlah Asy-Syafi'iyah. Tepat juga peribahasa mengatakan, satu kali meringkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Satu macam acara, tetapi banyak manfaat kita beroleh. Syukur alhamdulillah.
Selanjutnya yang menitip pantun niki kepada kita semua, sekedar menjadi apa namanya itu fixing dalam makanan. Cuma satu pantun atau dua pantun. Yang pertama, gundah lara hati gelisah. Cakep bilang begitu. Ulangi supaya kita tidak ngantuk. Gundah lara hati gelisah, mengenang diri hendak bercumbu. Sudah lama kita berpisah, malam hari ini kita bertemu. Syukur alhamdulillah. Hati ini hendak bercumbu, masuk di kota singgah di sana. Malam hari ini kita bertemu, sampai surga kita bersama. Buah-buahan di taman mini tidak tumbuh di pinggir kali. Mudah-mudahan pertemuan malam ini tidak untuk terakhir kali. Syukur alhamdulillah. Kita isi dengan pengajian lagu tiang diknya melulu niki ngaduan niki beling bahasa Indonesia, tapi kita campuran. Kadang-kadang tiang beling makin niki bahasa Indonesia, lagu beling bahasa Dayak, terus beling bahasa Tebet. Insyaallah bahasa Dayak tahun tiang niki sedikit-sedikit undak sejak itu. Nah, maulid, kenapa kita maulid? Kemudian juga harlah, kenapa harlah? Kenapa kita mengadakan maulid? Kenapa kita mengadakan harlah? Ini adalah menjadi tolak ukur untuk mengetahui kalau kita mengadakan maulid jadi tolak ukur sudah seberapa banyak kita ikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kita adalah juga menjadi tolak ukur seberapa majunya kita dibandingkan dengan tahun-tahun yang dulu. Tapi menurut pandangan tiang niki dari jauh, Asy-Syafi'iyah bukan menyanjung, bukan menganjung niki. Dibandingkan dengan tahun-tahun siwah liwat niki, Asy-Syafi'iyah mempunyai perkembangan besar majunya dibandingkan dengan pondok-pondok pesantren yang lain. Syukur alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Dan yang ini kalau sudah maju, kalau sudah maju jangan sekali-kali mundur ke belakang. Kan tadi kita bernyanyi itu, bukan bernyanyi tadi itu kan ada kan nyanyian Garuda Pancasila yang mengatakan ayo maju maju, ayo maju maju, ayo maju maju, jangan mundur begitu. Menjadi motivasi untuk ustaz-ustazah yang masih muda-muda, jangan pesimis, maju terus. Nah, selanjutnya maulid. Kata maulid niki bahasa Arab niki ada disebut maulid, ada disebut maulud. Lamun niki para santriwan santriwati lamun ibadah ngaji ilmu syarah, kata-kata maulud niki perlu jadi kedudukannya niki. Pertama, baunya dari isim zaman.
bau masih jadi isi makan, bau jadi masdar biasa. Lamunnya terbaca maulud, lamunnya terbaca maulud, telu jadinya niki. Pertama masdar, yang kedua bisa menjadi isim zaman, yang ketiga bisa menjadi isim makan. Yang namanya isim zaman itu kalimat yang menunjukkan kepada waktu. Jadi maulud itu artinya waktu dilahirkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa juga menunjukkan menjadi isim makan, yang artinya itu tempat. Maka kalau kita mau itu jadikan dia isim makan, kata maulud itu berarti tempat dilahirkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa juga menunjukkan makna maulid. Maulud dengan maulid bisa sama artinya. Artinya itu kalau maulid yang dilahirkan, yang dilahirkan itu maulid. Maulud juga bisa berarti dilahirkan. Nah, selanjutnya niki menurut sejarah, bapak-bapak, ibu-ibu, para anak santriwan santriwati, dengar bagus-bagus niki. Memang niki waktu nggih jam 10 niki. Lagu dia nyalue sejam meliwah. Dengar niki. Waktu dilahirkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Arab terjadi 4 peristiwa besar. Pada hari dilahirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada terjadi 4 peristiwa yang besar sekali. Mana yang besar itu? Pertama adalah diusirnya setan iblis. Tidak boleh lagi naik ke langit. Lamun lain setan iblis sedek nyaman kelahiran junjungan tiang EP Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setan iblis niki bebas naik ke langit, terbang ke langit. Untuk apa? Untuk mencuri wahyu, mencuri wahyu dari para malaikat nguping niki. Terus wahyu niki dia bawa turun, dia ajarkan kepada tukang-tukang tenung, tukang-tukang seher, sehingga kita percaya kepada tukang tenung, percaya kepada tukang seher, karena memang terbukti lain niki. Tetapi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu dilahirkan, maka setan dan iblis itu dilempar dengan serpian-serpian bintang, lalu setan iblis itu menjadi terbakar. Deknya Bani Malik niki terbang kon langit. Yang kedua, ada peristiwa besar terjadi pada malam kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tugu api. Tugu api niki disebut dalam bahasa Arab dengan nama Al-Manara. Al-Manara itu artinya tugu api. Orang-orang Majusi niki membuat tugu api yang besar sekali. Terus dia jadi sembahannya niki. Yang dianggap menjadi Tuhannya orang Majusi itu adalah api. Menurut riwayat, api yang disembah oleh orang Majusi itu bernyala tidak pernah padam. Dari sejak zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam sampai 1000 tahun dek nyawa padam niki.
terus jalan. Tapi begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa sebab, tanpa napi-napi, langsung antenya padem niki. Heran orang Majusi, ada apa, ada apa. Pada para iblis baru niki, kenapa tidak dikasih, kenapa tidak dikasih naik ke langit? Itu adalah dengan barakah dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lampu, bukan lampu, tugu api yang begitu besar, yang 1000 tahun lamanya nyala, tidak pernah padam. Tapi begitu dilahirkan Rasulullah, dengan seketika menjadi padam. Yang ketiga, alamat yang ketiga yang dahsyat itu adalah arah nikilai, arah patung paling beleknya niki kon Ka'bah. Dua patung niki paling belek niki si arah di Ka'bah. Patung niki arahnya Isa, patung laki-laki niki namanya Isapan. Lamun patung nina niki teparaning aran patung Wailah. Itu yang paling digemari itu untuk disembah oleh orang-orang kafir. Tapi begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, patung Isapan, patung Wailah niki runtuh seketika. Ulunya niki jatuh ke tanah, dua-duanya. Ulunya niki gerangkon bawah. Berusaha orang-orang kafir niki untuk memasang ulunya niki, lalu ndeknya mampu, ndeknya baru. Nah, terus isi keempat niki, isi keempat arah niki, arah sopok raja. Raja niki namanya Anushirwan. Istana Raja Anushirwan niki semuanya niki runtuh. Lantong-lantong anu niki balkon pakai namanya sejadi atas niki para ubah masjid niki 14 duenya istana niki jatuh, runtuh tanpa lindur. Deknya arah lindur, deknya arah angin, deknya arah hujan, tahu-tahu runtuh seketika. Niki adalah tanda-tanda kenabian kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah lahir. Kenapa? Apa yang terjadi? Kumbitnya niki, makat dekuk niki, makat dekuk niki, api yang disembah niki jadi padam. Apa artinya? Apa hikmahnya? Apa sirriyahnya? Niki bahwa dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Majusi itu akan punah. Syukur alhamdulillah, makin kita nyarak tahu Majusi niki nyembah api silame. Lamun lain di Lombok niki luwe tahu nyembah api. Tapi dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, deknya arak Malik tahu nyembah api. Terus niki si kedua niki anteknya runtuh, patung Wailah dengan patung Isapan niki. Apa artinya? Itu akan menandakan bahwa lamun lain niki kan patung sebanyak 360 si arah ini. Telengan
316 duitnya niki patung isi arak kon Ka'bah. Tapi begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, patung wakilah yang paling besar, isapan yang paling besar runtuh, menunjukkan itu, alamat itu bahwa patung-patung di negara bukan hanya di Ka'bah dan negara Mekah deknya arah patung Malik niki. Itu menunjuk, menjadi tanda, menjadi alamat. Selanjutnya niki istana kerajaan Anusyarwan sudah tidak ada lagi. Yang ada makin niki kan negara-negara Islam, denya Arab negara kafir, lagu si Arab makin niki negara kafir adalah tahu-tahu Israiliyat niki yang paling kejam niki. Nah selanjutnya langsung dah kayak segini niki nggih. Dek mula biasa yang minta tu niki jam siwa mulai lagu makin niki lebih jam 10 segini. Selanjutnya lamun aja tengah kalam niki kan lamun dengan ngaji ilmu balaghah. Tuan guru Hafizin niki jadi guru balaghah. Tepangannya arah-arah mutabaqah li muqtadal hal, yaitu orang yang berbicara itu harus menyesuaikan dengan situasi kondisi. Lamun nyawa jam 10 tau tiang EP pada suruh pidato niki jangan lama-lama, percuma pidato lama-lama niki lamun atas jam 10 sehingga deknya tidak akan diterima oleh orang, kecuali lamun jam siwa jam balik silakan. Nah kembali tipe pengajian. Kenapa diutus? Kenapa perlu diutus Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa hikmahnya? Entiang EP pada simpulan niki arah telu niki fungsi, arah telu niki tugas. Dan utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arah telu tok niki. Bekeya setelu niki. Yang pertama misi diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah untuk mengimankan, mengislamkan umat manusia. Niki yang pertama, untuk mengimankan dan mengislamkan umat manusia. Yang kedua adalah untuk mengajarkan ibadah. Misi yang kedua itu adalah untuk mengajarkan ibadah. Yang ketiga adalah untuk menyempurnakan akhlakul karim, akhlakul karimah. Niki telu niki, si telu niki doang. Tiga dikali 3 sama dengan 8 ditambah 1. Ya keling dia bajang niki. 3 dikali 3 sama dengan 8 ditambah 1. Cinta sama cinta, kapan kita ke penghulu katanya. Dia bajang lagi memberikan saudara. Yang Jawa jadi tahu loka niki. Telu niki jadi misinya. Pertama mengajarkan iman Islam, yang kedua mengajarkan ibadah, yang ketiga adalah untuk mengajarkan akhlakul iman Islam dari amanah. Aman itu artinya aman, sentosa, tentram. Makanya lamun tahu wah niki beriman dan Islam,
lamun tahu beriman dan Islam cocok dengan makna agama. Agama niki kan ling ahli bahasa, terdiri dari dua kata. Pertama kata a, yang kedua kata gama. A itu artinya tidak, gama itu artinya kacau. Jadi kalau sudah beragama itu tidak kacau balau. Ditambah dengan kita beriman aman, tambah dengan Islam sejahtera. Makanya tugas orang-orang yang menganut iman Islam yang dibawakan oleh Rasulullah SAW sama dengan misi Rasulullah, yaitu membawa perdamaian, membawa kesentosaan, membawa keamanan. Jangan sekali-kali berutiang dengan anki kan nabi niki santri-santri yang membaca puisi tafsir Al-Quran. Iman Islam itu bukan teroris, bukan agama teroris, tapi iman aman. Islam selamatkan, amankan diri kita sendiri, amankan keluarga, amankan masyarakat, amankan bangsa dan negara. Selamatkan diri sendiri, selamatkan keluarga, selamatkan masyarakat, selamatkan bangsa dan negara. Kenapa bagus jadi negara betul? Bagus keluarga, bagus masyarakat. Itulah dia iman dan Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagu-lagunya masih Arab provokator untuk hilang sudah niki aman, hilang Islam itu. Padahal Mas Bro niki aman artinya iman itu, selamat artinya Islam itu. Makanya orang Islam itu semuanya aman. Orang Islam itu semuanya insya Allah selamat. Aman dari dunia, aman sampai akhirat. Selamat dari dunia, selamat sampai masuk ke dalam syurga. Itulah kita orang-orang berilmu. Lalu tahu-tahu kafir niki kurang ajar, tahu kafir niki tetunjang niki. Ya mina istilah, ya kira mina istilah tahu Islam itu adalah terorismenya. Orang Islam itu terlalu keras. Agama Islam disebarluaskan dengan pedang. Bohong kamu linken aja. Padahal lemat dari sejak junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lamun yang ebe pada baca sejarah. Padahal junjungan yang belum lahir di kota Mekah. Tapi tega-teganya itu orang kafir mengusir Nabi kita. Terpaksa pergi hijrah ke Habsyah. Terpaksa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Niki karena diteror oleh orang-orang kafir. Dapatnya sampai ke Madinah. Tahu kafir niki mencari junjungan yang belum ke Madinah, lalu diperangi. Siapa yang teroris? Coba ayo. Kan orang kafir itu yang teroris. Rasulullah mencari aman, Rasulullah mencari damai supaya tidak terjadi pertumpahan darah di tempat kelahirannya. Pergi menghindar ke Madinah itu, toh juga dicari oleh orang kafir. Terpaksa terjadi perang Handak, terpaksa terjadi itu perang Uhud, terpaksa terjadi perang namanya itu perang Badrul Kubra. Kan tahu kafir niki yang mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diperangi di nyawa Rasulullah. Makanya orang Islam begitu dia, dengan lain sampai makin niki. Coba niki kan tahu-tahu kafir niki dia nyara sekedi niki yang dia bantai umat manusia. Arah isi membantai niki sampai 1.300.000
500.000. Ada yang membantai sampai 30 juta umat manusia. Ada yang membantai umat manusia sampai selain juta. Lalu siapa yang teror? Apakah orang Islam ataukah orang kafir? Suruh datang niki tau kafir niki lawan jang berdebat ketuntiang niki. Simaran-maran tau Islam niki teroris. Sila buat lawan mami tiang mami Rosidi kutoling pepenem beling leja. Tetuntiang niki. Kita cari data sejarah yang sebenarnya menjadi teroris yang kejam membunuh itu adalah orang-orang kafir. Nabi Muhammad itu adalah, nah menurut riwayat Nabi Muhammad walaupun dalam keadaan perang, apalagi dia perang, dia arak sopok pun tahu yang dibunuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam keadaan perang. Niki dia arak padahal jadi pemimpin perang tapi tidak membunuh orang beliau niki. Itu menjadi suri tauladan. Jangankan orang tua, jangankan anak-anak, pohon kayu pun itu dalam keadaan perang tidak boleh ditebang. Lalu makin niki tahu kafir Bani Israel dalam satu bulan 16.000 tahu Islam yang laki-laki sudah tua, tahu lokak laki-laki, tahu lokak perempuan yang tidak pernah berdosa, anak-anak sedang sekolah, anak-anak sedang bermain-main, dibombardir oleh laknatullah Bani Israel yang kafir. Lalu siapa yang jadi teror? Siapa yang kejam? Yang kejam itu adalah orang kafir. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan sifatnya dalam Al-Quran, lau kunta ghalidhal qalb wa bima rahmatillah lintalhum walau kunta ghalidhal qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum wa syawirhum. Begitu. Kalau kamu Muhammad berlaku kejam, berlaku keras kasar, lam faddu min hawlik, niscaya tidak ada orang yang mau mengikuti kamu. Tetapi dengan rahmat Allah, dek nyawa arak ceritanya, Nabi tiang pelungguh niki menjadi berkata-kata kasar tidak pernah, berbuat kasar tidak pernah, selalu itu lintah, berbuat lemah lembut, begitu. Lagu aniki subhanallahil azim. Semarak kutul tan Nabi tiang pelungguh, akhlaknya tinggi. Lagu antau kafir niki sampai makin niki dia membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anten pinak niki karikatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tolong bom di atas otak karikatur niki. Siapa yang tidak benci? Terus anda anjing niki maaf, anjingnya dia namakan anjingnya itu dengan nama Muhammad, babi dia namakan itu dengan nama Allah. Saya gede sakit angan niki, babi kok dinamakan dengan nama Allah, anjing dinamakan dengan nama Muhammad. Allahu Akbar. Begitu sakit hatinya, begitu kurang ajarnya, begitu busuk buruk moral orang kafir terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbenya niki, karena mereka itu khawatir terhadap ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sengaknya makin niki dengan secara fakta yang aktual. Negara-negara kafir niki, Amerika sudah berduyun-duyun, penghuni penduduk Amerika itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia nyarak tahu nenya India
dan nyawa terdakwahin, tetapi karena mereka itu membaca riwayat hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca terjemahan Al-Quran, itu yang menyentuh relung batin mereka tanpa diajak mengucap syahadat. Mereka datang sendiri itu kepada tokoh-tokoh Islam dengan sukarela mengucapkan sekali lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syukur alhamdulillah, tiang pelunggu ini, ibu bapak kita orang beriman, nenek moyang kita orang beriman, kita orang beriman. Tugas kita sekarang apa? Mempertahankan iman, mempertahankan Islam. Jangan sekali-kali itu, jangan sekali-kali mati kecuali dalam iman dan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali kalau mati dalam iman dan Islam. Lamun dalam iman Islam jadi isilah piran-piran toknya anu ningipis mau ngenangan sila, ngenangan sila. Yang penting ngenangan dalam iman dan Islam, jaga. Jadi benteng. Nah, baru tersinggung niki bapak bupati. Orang-orang asing datang ke Lombok Utara ini sebanyak 1 juta lebih. 1 juta lebih datang niki dalam tempo setahun ke Lombok Utara. Mereka itu tidak sesuai dengan etika Islam. Luar niki banyak sekali muda-mudi yang mengikuti etika orang Barat, tapi syukur alhamdulillah yang jadi benteng pertahanan iman, benteng pertahanan Islam, benteng pertahanan akhlakul karimah di mana? Ada di pondok ada di pondok pesantren. Ananda semua syukur alhamdulillah. Itulah yang akan membentengi masyarakat, membentengi generasi-generasi Islam daripada kemusyrikan, daripada kekafiran, daripada keburukan moral. Oleh karena itu kepada ananda semua, dan kita menjadi tauloka niki sila dukung terus anak-anak kita untuk mondok, sila mondok. Enggak nyatok harapan di zaman makin niki pertahanan moral, pertahanan iman, pertahanan Islam denyara lain wa kecuali di pondok pesantren. Ini para santriwan santriwati pada baju tadi pada ngaji. Jadi manusia-manusia yang ini yang terus menerus menyebarkan ajaran Islam, terus menerus menjadi pewaris daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti wah jam manuk niki jam 10:33 menit, lebih setengah jam. Artinya apa? Kurang setengah jam, akhirnya jam 11 niki. Jadi tercukupan maju niki. Mudah-mudahan apa yang sampaikan niki bermanfaat adanya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, hati ini temantun kayak sekali nggih. Mudi temantun kayak sekali nggih. Nggih. Hati ini resah gelisah, di dalam suka hendak berduka. Malam hari ini kita berpisah, di dalam surga insya Allah kita berjumpa. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya
kayu bajur luntur sebelah, pohon jambu di pinggir kali. Kalau terlanjur tutur kataku salah, mohon ampun 1000 kali. Kalau mandi basah sebelah, makan loba di rumah Cina. Kalau adik masih sekolah, jangan coba bermain cinta. Belah bambu di muka pasar, mancing ikan ku dapat 1. Setelah aku punya pacar, hatiku gelisah setiap waktu. Gak bisa belajar jadinya kan. Makanya jangan coba bermain cinta begitu. Kayu sentul papan perahu, anak keliu buta sebelah. Kalau tentu kakanda mau, tunggulah dulu tamat sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.